Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan Good Day hari ini kita belajar sama-sama mengenai lidah ya. Jadi kita melihat di ayat yang ke-9, Yakobus pasal 3 ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Oke ya.
bahwa kalau tadi yang dibaca oleh lektor dari ayat pertama sampai ayat yang ke-18 ya, Yakobus 3, itu sebetulnya sangat jelas sekali ya, menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi sesuatu yang berat ya kalau kita tidak menguasai lidah. Pada kesempatan kali ini saudara bisa mungkin berbagi satu dengan yang lain dipimpin oleh moderator bahwa kita perlu waspada ya. Karena apa? Seringkali kondisi sekitar kita itu membuat kita terbentuk atau terframing, akhirnya kita berbuat sama seperti yang dilakukan oleh orang lain itu yang tidak benar. Misalnya, kalau saudara-saudara tiba-tiba difitnahkan sesuatu yang jahat, mereka tidak menguasai lidah mereka mengata-ngatain kita. Lalu kemudian kita sendiri karena saking jengkelnya kita, lalu kita sangat geram, marah, campur aduk ya. Kita merasa putus asa, kenapa orang-orang jadi berpikir negatif tentang saya? Karena ada orang-orang yang mengatakan hal-hal yang negatif tentang saya. Akhirnya kita saking jengkelnya, saking marahnya, semua itu membuat kita jadi akhirnya oke ya. Sebaliknya, maka kita balas tindakan orang-orang tersebut, terus kita lakukan hal yang sama. Padahal kita sekarang ini tahu bahwa hal-hal itu adalah sesuatu yang buruk karena mereka tidak menguasai lidah mereka. Tetapi kita jadi ikut-ikutan. Nah, ini yang perlu kita tahu. Kita tidak perlu lagi membicarakan mereka yang berusaha membuat kita jadi jatuh atau mereka-reka sesuatu yang negatif tentang diri kita, sehingga kita sekarang juga jengkel karena mereka mencoba membicarakan sesuatu yang kita tidak lakukan tapi mereka tuduhkan itu ya. Nah, jadi masing-masing kita perlu jaga-jaga gitu ya, sehingga kita tidak terseret masuk dalam arus itu. Itu seperti pusaran ya, seperti pusaran yang kuat sekali di aliran, mau itu air sungai ataupun di lautan. Itu kalau ada arus itu memang kita gampang terseret. Nah, karena itu kita mesti punya pedoman ya. Kita mesti punya jangkar. Kalau kapal itu ada jangkarnya, maka arus kemana saja dia akan tetap ada di lokasi tersebut. Nah, ini yang perlu kita diskusikan, ini yang perlu kita renungkan, ini yang perlu kita sama-sama pikirkan ya. Kalau memang tidak ada diskusi mengenai ini ya nggak apa-apa, saudara bisa cerita yang lain dan sebagainya. Bagaimana saudara sendiri tetap bisa menjaga hati, karena apa? Hal-hal ini itu tidak mudah bicaranya tapi waktu praktek sulit. Maka itu kita perlu merenungkannya. Yakobus pasal 3, coba saudara-saudara renungkan dari ayat pertama sampai 18, mana yang menjadi rema buat saudara, saudara bisa sharing ya, mana yang berkesan bagi saudara. Oke ya, lanjutkan yang lain. Nah, selanjutnya nanti saudara-saudara masing-masing bisa mencoba untuk terus mempelajari ya, ayat demi ayat, sehingga saudara mengerti secara pribadi mana yang saudara tangkap itu menjadi sesuatu yang sangat penting buat saudara. Dan saudara sendiri punya pegangan supaya ketika saudara menghadapi itu, saudara punya prinsip, tahu. Nah, di atas segalanya itu sebetulnya dasarnya adalah kasih. Nah, kasih itu kalau saudara pribadi tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus, omong kosong saudara, punya kasih. Jadi kalau saudara pribadi berkata, oh saya adalah orang yang percaya Kristus, saya seorang Kristen. Seorang Kristen tidak menjamin orang itu punya kasih yang besar seperti kasih Kristus. Tidak menjamin seperti kasih Kristus yang rela mati, sebelumnya disiksa, rela mati di kayu salib, dan kemudian bangkit. Jadi bukan cuma mati tapi bangkit. Nah, itu kalau tidak ada perjumpaan, omong kosong saudara. Jadi kalau kita bilang ayo mengampuni orang yang memusuhi kita, itu omong kosong. Ayo mengasihi musuh-musuh kita, itu cuman hanya sekedar retorika atau wacana.
padahal kenyataannya itu tidak bisa. Nah, lalu bagaimana caranya supaya bisa? Nah, saudara diajar untuk melakukan diakonia. Apa diakonia itu? Memberi makan orang yang kelaparan. Jadi bagaimana? Nah, pada saat orang-orang yang ada di sekitar kita yang perlu kita bantu, kita lakukan, saudara. Dari situ akhirnya apa? Saudara pribadi akan mengalami kasihnya. Mungkin hari ini saudara tidak berkata, aku tidak bisa ya, kenapa ya, aku sulit sekali ya. Aku rasanya marah, geram terhadap orang-orang yang di sekitarku yang sangat berbuat aneh-aneh, mencoba untuk menjegal aku di tempat kerjaku. Mereka mencoba lapor kepada bos supaya bos membenci saya, atau mungkin saya akhirnya dikeluarkan dari tempat kerja saya, dan macam-macam. Saudara, kalau di rumah tangga saudara, saudara sendiri pribadi mengalami banyak sekali gesekan, misalnya suami dengan istri, ya kan? Misalnya kita orang-orang yang sudah dewasa seperti ini, yang dalam pernikahan dengan mertua, dengan orang tua sendiri, punya problem dengan ipar ya, kemudian dengan keponakan, macam-macam, semua konfliknya banyak sekali Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi ketika kita ngerti bahwa hal-hal itu membuat kita semakin dewasa di dalam pertumbuhan rohani kita, maka kita bersyukur kalau ada kejadian itu. Itu adalah tempat kita praktek untuk kita bisa belajar mengasihi, supaya kita ngerti bahwa kita bagaimana besarnya kasih kita terhadap orang-orang sekitar kita. Nah, kembali tentang lidah, kalau kita mengerti tentang masalah lidah ini yang sangat berbahaya ini, memang sulit kita bisa mengekangnya. Tapi kalau kita terus belajar untuk naik level dan seterusnya, maka kita akan mengalami terobosan. Ya, mungkin sekarang ini saya hanya berbagi sedikit sekali, pendek, tapi mari diskusikan di dalam grup, diskusikan di dalam pertemuan-pertemuan saudara di kelompok-kelompok kecil, supaya saudara mengalami terobosan. Ya, ingat, kasih yang besar yang ada di dalam diri kita karena perjumpaan dengan Kristus, itu yang membuat kita bisa mengasihi orang lain, bukan dipaksakan, bukan harus enggak. Kalau saudara belum punya, bilang, Bapak, aku belum punya, curahkan kasihmu besar-besaran. Oke, belajar saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ini luar biasa ya. Apa rema yang kita bisa dapatkan Bapak Ibu dari renungan yang sudah kita dengar. Bapak Ibu silakan untuk memberikan kesaksian ataupun ingin membahas, kita berdiskusi tentang renungan yang baru saja disampaikan oleh Pak David ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengalami seperti apa yang dikisahkan oleh Pak David tadi. Saya rasa kita semua pasti banyak ya yang mengalami Bapak Ibu. Ini pengalaman saja ya. Iya Pak, silakan. Tentang lidah itu memang sangat riskan. Di sekitar mungkin sekitar 8 tahun atau 9 tahun yang lalu, tempat kami ini kan ada Natal bersama Ikumini ya, mungkin sekitar 700 jemaat lah, baik Katolik, Kristen, maksudnya Kristen GKJ, GPDI, Isa Al-Masih. Yang jelas adalah ada, enggak semua ya, ada beberapa oknum tapi yang sangat menonjol sekali tidak suka melihat jemaatnya GKJ A gitu, saya nggak mau menyebutkan, banyak seperti itu. Bahkan kalau jemaatnya misalnya say hello atau ngobrol seperti itulah, kiranya mau attestasi atau pindah ke kewarganegaraan bergereja. Di dalam Natal tersebut, setiap tahun itu bergiliran dari gereja A, gereja B, gereja C, seperti itu. Dan berterusan. Karena tempat saya ada satu pendonatur ya, itu memang mengadakan Natal bersama. Pada saat giliran gereja yang bukan gereja pendeta ya, pendeta yang ini emang agak luar biasa. Dia bilang begini, Michael, nanti saya mau khotbah, akan saya smash semua itu pendeta-pendeta. Gitu kan? Loh, kenapa bilangnya ke saya Pak? Saya bilang gitu kan. Lihat aja nanti begitu kan.
akan saya jatuhkan semua begitu. Tanpa sebab tanpa apa dia bilang ke saya, dikiranya saya mau istilahnya apa ya, wadul ya, kalau apa mengadu seperti itu. Terus saya langsung spontan saja dari mulut saya. Nah, ini perbandingan mulut yang diberkati, mulut yang pendengarnya pun buat saya juga tidak diberkati karena apa? Pada saat itu spontan itu eh, eh, saya mengucapkan yang tidak bagus ya seperti itu. Saya bilang begini, Pak Pendeta, sengsara di kau, saya bilang begitu kan. Sengsara kamu kalau kamu mau sering menjatuhkan. Khotbahnya apa, temanya sudah diberikan, kenapa harus untuk menyindir pendeta-pendeta yang lain juga pastor, saya bilang begitu. Sengsara kamu hidup kamu, saya katakan begitu. Nah, waktu itu salah satu jemaat karena saya ikut mendekor ya, dekor untuk bangsa. Dia bilang begini, ke kamu ngapain sih kok teriak-teriak begitu, kayak orang sepaneng, pasti kayak orang emosi begitu kan. Nah, habis dia bilang ngomong gini-gini gitu. Kita dalam kondisi sukacita menyambut kelahiran Tuhan, kenapa eh, ini pendeta dapat giliran apa dari kan gilirannya setiap 6 tahun sekali ya. Sorry, 7 karena di satu Katolik. Kenapa ini harus mengatakan seperti itu dan kepada saya mengganggu saya aja waktu kerja apa mendekor untuk persiapan Natal kan begitu. Saya spontan teriak seperti itu, tapi dalam hati saya juga menyesal, aduh Tuhan, ngapain aku nyumpahin pendeta ini. Tetapi pada saat berjalan, itu luar biasa sekali. Bukan saya membela atau dengan mulut saya, enggak. Ternyata Tuhan bertindak lebih cepat daripada yang saya duga atau yang saya ucapkan. Yang ada adalah pada saat khotbah dia membara berapi-api on fire begitu ya. Itu jemaat yang mendengarkan cuma karena mic-nya tanpa sengaja mic-nya itu membengkok itu pas di hidung. Dia sudah dapat peringatan dari bawah itu ditunjuk-tunjukin gini malah orangnya ditunjuk-tunjuk suka. Maksudnya memberitahukan bahwa posisi mic-nya itu nggak benar kan begitu. Saya dipanggil lah kan begitu. Tolong itu Pak Pendeta itu ngomongnya nggak kedengeran, cuman gerak kayak sapi disembelih bilang gitu kan. Nah, di situ saya terus bilang gini, ya Tuhan, kalau aku tegur, aku datang ke atas, nanti apa yang dia rencanakan akan terungkap. Kalau kalau enggak itu bagaimana? Terus saya ambil jalan-jalan tengah. Nanti kalau sudah selesai, tolong beberapa perwakilan akan saya ceritakan. Nah, itu ya. Kalau memang hati-hati dengan mulut ya, apalagi dengan lidah ya. Apalagi lidah itu sudah mau direncanakan. Aduh, hati-hati deh ya. Seperti itu. Baik baik yang Pak Pendeta mengatakan itu ataupun saya pun juga salah kan apa? Mulut orang Kristen nggak boleh mengutuk begitu ya. Dan meskipun itu terjadi bukan pada saat dia khotbah, pada saat setelahnya pun apa yang saya ucapkan dalam mulut itu terjadi dan sampai akhirnya dia pun juga menjual gereja. Baru kali ini saya melihat orang menjual gereja kan gitu. Itu kejadian seperti itu. Makanya sungguh luar biasa tema hari ini dengan lidah lidah itu kita harus berucap yang baik ya. Ya walaupun sampai sekarang kadang saya suka kepleset-pleset. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Walaupun sampai sekarang masih kadang kesleo ya Pak Eka. Iya, kita nggak mungkirin begitu. Apalagi saya kan orangnya juga agak semi temperamen kan gitu. Karena kalau nggak kena penyakit jantung mungkin sudah lebih parah lagi. Makanya Tuhan kasih penyakit jantung kepada saya ini bukan suatu musibah, itu suatu berkat. Bagaimana saya mengatur hidup saya begitu. Iya Pak Eka. Terima kasih ya Pak Eka sudah berbagi, Sama-sama. memberkati kita semuanya Bapak Ibu. Memang lidah tidak bertulang ya, tapi bisa kesleo ya Bapak Ibu. Ya, oke lanjut Bapak Ibu, silakan yang mau berbagi lagi. Bu Rima, apakah masih di jalan? Bu Rima? Halo Bapak Ibu semua. Suara saya terdengar kan nih sinyal kayaknya susah Halo, nih. Mantap stereo suara, Bu, stereo kenceng. Oh, mantap. kencang. Oh, ya karena judulnya lidah tak bertulang, tapi nggak ada lagu tentang tak bertulang ya kalau rohani. Ini aja deh mengampuni ya dan mengasihi. Mengasihi
mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi diriku. Kita juga ikut terberkati, Bu. Iya, tadi itu luar biasa tuh Pak Eka. Dengan penyakit jantung jadi lebih sabar Pak Eka ya. Betul lah. Saya, saya tadi ketawa-ketawa, wah luar biasa Pak Eka. Mantap. Saya masuk Terus, dalam kriteria itu Pak Eka. oh, Tuhan punya rencana indah ya. Betul sekali. Jadi Tidak. pengalaman pribadi saya juga mungkin ya, bukan mungkin sih, di dalam kehidupan pribadi saya memang kalau di luar dalam arti di luar keluarga ya, di luar keluarga misalnya di teman di kantor, di komunitas gereja, di komunitas eh, teman-teman ex sekolah, pokoknya bertemu dengan orang-orang selain keluarga, itu mungkin kalau saya orangnya eh, tidak tidak cepat tersinggung. Kalau saya pribadi tidak cepat marah, saya bisa mengatasi lah, karena mungkin kita kalau di luar itu saya hampir jarang tidak pernah berurusan dengan orang lain, dalam artian tidak berusaha semaksimal mungkin memang tidak bermasalah lah gitu. Nah, namun kalau di keluarga ini merupakan PR besar saya, terutama kakak beradik kami gitu. Karena um, di satu sisi saya itu sebagai seorang kakak yang harus bisa menjadi teladan buat adik-adik saya gitu kan. Nah, pernah suatu ketika mungkin saya udah pernah kali ya kesaksian ikut deh. Adik saya itu Belum, Bu. marah besar. Oh belum ya? Yang Belum, baru bungsu itu pernah marah besar di rumah saya dan juga di rumah sakit waktu itu dalam masalah ibu saya, pengobatan ibu saya. Nah, itu sangat luar biasa di mana saya dan adik saya yang nomor 2 itu dimarahin sama adik saya nomor 5 dengan suara yang sangat keras, dengan membanting ini punya meja. Mungkin kalau secara etika itu tidak baik ya. Kalau misalnya di luar mungkin saya biasa aja gitu kan. Tetapi pada saat itu keadaan di dalam keluarga sendiri, terkadang saya kan berpikir gini, waduh kok dia marah-marah, lah duit-duit saya yang saya banyak membantu, tetapi saya akhirnya berubah mindset. pada saat pada saat kita dihina, dimarahi orang, ini keluarga sendiri lah ya, itu saya langsung berdoa, saya minta, kalau kita bilang itu kan kita berperkara dengan Tuhan langsung. Tuhan mampukan saya untuk saya bisa mengasihi dia, benar-benar mengampuni dia gitu, karena semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Jadi kita pun harus bisa menjadi teladan. Satu satu apa yang dibilang ya? Satu kata pun saya tidak mau membalas. Satu kata pun. Jadi istilahnya kita bawa dalam doa, dan itulah kita yang memang yang sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan, kita minta. Kita minta. Tuhan, saya harus bagaimana nih? Adik saya tuh seperti ini. Istilahnya kalau dibilang, saya langsung ingat, oh iya ya, kalau orang lagi marah berarti lagi kerasukan setan. Jadi saya enter pikiran saya. Jadi ya udah kita doa biar kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan dia. Jadi pada saat dia marah, saya langsung, Tuhan mampukan saya untuk langsung bisa mengampuni dia, saya langsung diem. Jadi biar nggak ada percecokan, pertentangan, perdebatan, perapaan lah gitulah. Hanya nanti ada waktunya Tuhan mungkin saya akan bicara gitu. Jadi kita belajar untuk ngerem. Karena tadi bilang itu lidah tak bertulang kata Bu Endah. tidak, tapi sering kesleo ya, Bu. Ya belajar ngerem Bu Endang. Makanya tadi yang Pak Eka bilang, punya dikasih sakit ini, ambil positifnya. Oh benar, itu selalu segala sesuatu tuh pasti Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita. Oh iya, berarti saya harus bisa ngerem nih. Langsung ambil napas, hembuskan, sehingga kita bisa sehingga kita bisa bersuka cita seperti tadi Pastor Paul kan yang tadi pagi itu bisa bersuka cita di setiap masalah yang ada, tetap haleluya. Walaupun itu proses ya Bu Endang. Akhirnya kita yang sudah mungkin karena faktor usia juga
kali ya kita bisa cepat menerima, mengampuni, mengasihi kembali. Itu proses memang. Betul Bu Rima, betul banget. Iya, Terima iya. luar Terima kasih. Tuhan berkati biasa. kita semua. Semangat Bapak Ibu, saya juga harus semangat. Menyemangati diri sendiri Amin, dan amin. menyemangati Ya, semua orang kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Terima kasih. Kita Nah, ini saya pernah ngalamin juga teman di gereja ya. Kebetulan karena dia curhat. Dia curhat lah. Karena di komunitas kami ini dia curhat karena ada pemberlakuan dari orang teman yang lain itu istilahnya biasalah di dalam komunitas kan. Terus aku bilang, Kak, kalau kayak gitu berpikir positif aja. Aku bilang, sebentar aku bayar itu dulu. Ini. Nah, mungkin karena dia curhat di kami, di komunitas kami kan yang di Cibubur, Kota Wisata. Tetap berpikir positif Kak, doain kawan kita itu, aku bilang. Kalau aku otomatis tidak terlibat, maksudnya karena uh, teman saya itu baik-baik saja sama saya kan, tetapi teman saya langsung ini yang kena terlibat langsung, saya cuma bilang ya doain aja Kak, aku bilang gitu. Tapi tetap Kakak jangan sakit hati karena ya inilah di dalam pelayanan ini, di dalam komunitas kami yang di sana kan, dalam pelayanan ini kita bukan bukan kepada uh, manusia atau gerejanya, tetapi kepada Tuhan Yesus. Jadi kita dibentuk, diproses sehingga hati kita bisa seluas samudra memaafkan dia, Kak. Ini proses kita dibentuk. Saya udah melewati itu semua. Jadi makanya kalau dibilang orang urat 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 ini saya udah putus. Jadi mungkin kalau di urat iya hatinya ya. iya jadi mungkin karena baru terjun di dalam pelayanan kan, aku bilang yang sabar ya kak, kakak pasti bisa, kakak semangat, aku bilang gitu kan. Proses itu dibentuk untuk diri sendiri sebenarnya kak, ada perbedaan pendapat itu wajar kak, aku bilang, tapi kakak harus bisa nerima dia dulu, nerima koreksinya dia gitu loh kan. Saya juga tipe orang yang senang dikoreksi, saya senang dikritik. Kalau saya dikritik berarti ada yang jelek dengan diri saya upgrade sehingga menjadi lebih baik. Saya berpikir seperti itu. Makanya terkadang lidah ini memang kitanya harus hati-hati mengeluarkannya gitu kan. Memang terkadang wanita itu cepat baper gitu kan. Tapi itu kita diproses sehingga kita, oh ternyata maksud Tuhan seperti ini ya. Oh ternyata maksud Tuhan seperti ini. Akhirnya kita bisa lega Kak, bisa seluas samudra lah hati kita, bisa memaafkan orang tersebut dan kita tetap memberikan contoh yang baik gitu loh. Itu aja sih. maksudnya gini ya, apa yang dalam ayat itu satu pergumulan buat saya. Kalau tetangga kiri kanan sudah ngerti, kamu gini ya istilahnya, kamu berkata 5 kalimat, aku beri 10 kalimat, begitu. Itu saya seperti itu kan gitu. Cuman kan dengan kondisi yang sekarang udah tuwir begini kan, udah deh aduh lu deh gitu. Jadi kadang saya suka cara mengatasi yang dalam ayat itu, saya ngomong sendiri, saya jawab sendiri gitu. Tapi
memang itulah saya seperti itu. Kalau enggak terus bagaimana kan gitu kan. Kadang ada firman itu juga kuping kiri, kuping kanan gitu. Itu nggak memungkiri ya seperti itu. Jadi ya saya berusaha firman itu. Jadi gini, kayak orang minum jamu dan juga minum obat. Sekalian lah menyelam sambil minum air begitu supaya kita sendiri ditahirkan dalam karakter atau behave sendiri yang nggak bagus. Itulah Iya. saya. Oke, Begitu. terima kasih Pak Eka. Pak Monang sudah sampai rumah, Pak. Ini Bapak mahasiswa HBC kita ini mungkin ada satu, dua patah kalimat, Pak. Silakan untuk disampaikan untuk memberkati kita di sini. Silakan, Pak. Nyimak Bu, Tentang luar biasa lidah teman-teman. nih. Nyimak. Eh, Nyimak terus Pak Monang ini. Belum kena ya. Sama Pak Eka, saya juga ngalamin itu. Bahkan barusan aja saya selesai. Bercanda Pak. Enggak, sama-sama kok Pak. Saya juga temper orangnya. Gak apa-apa Pak, dibagikan di sini Pak. Jangan Pak, cukup saya saja Pak. Saya sudah ternodai oleh hidupku sendiri. Maksudnya, maksudnya memang itu ya. Apa yang kita ucapkan itu terhadap orang itu memang berkuasa lidah kita ini. Makanya saya kan ngalamin tuh motor saya kan sudah saya bayarin gitu kan 2.300.000 itu kan sepertiga gaji saya tuh ya kan motornya sampai 6 bulan nggak selesai beberapa kali gym terus orang Batak pula ya kan. Eh, Akhirnya saya hanya berusaha untuk coba mengampuni gitu kan, saya kekang lidah saya supaya jangan marah walaupun memang sakit hati lah ya, sampai saya cari apa terlunta-lunta kerjanya motornya gimana gimana gitu. Tapi akhirnya saya betul-betul hati saya tuh ya udahlah kalau rugi rugilah gimana lah kan, karena memang keluarga itu kan sederhana, kemudian dia sakit-sakitan juga ya kan karena saya kan tergerak ke situ kan karena melihat dia sederhana ya udah mungkin ini bisa bantuin dia gitu. Nggak taunya apa kan mungkin karena saya nggak pernah marah gitu kan motor saya ditantahan gitu kan dikerjain yang lain ya saya pikir mungkin dia lagi nggak ada duit gitu kan, karena mungkin dia harus nombokin lagi kan part-part mesinnya kan mahal-mahal tuh. Akhirnya sampai 6 bulan saya kan juga marah gitu kan, barusan saya temui dia. Barusan saya temui dia bilang minta maaf gitu kan, akhirnya memang ya hati saya itulah ya balik lagi gitu, saya lihat keadaan dia gitu kan, ternyata apa yang saya tahan-tahan selama ini itu akhirnya sayanya sendiri yang tenang gitu kan, sampai saya betul-betul apa tuh ya udahlah lepasin lah motor tuh nanti gimana pun kondisinya jual aja gitu. Ya, nanti pasti ada motor baru walaupun duitnya nggak ada gitu, tapi yang penting hatinya saya bisa lepasin gitu sehingga saya doa terus, Tuhan aku marah nih Tuhan, nggak ngerti nih mau tak kalau dia orang lain Tuhan nggak orang Batak aku tumbuh itu Tuhan gitu, sampai saya bilang kayak gitu. Akhirnya memang kalau kita marah, kalau kita tulus sama orang itu sedikit aja kita marah itu memang nggak tahu ya, entah entah perasaan saya aja sini dia jadi susah juga saya lihat gitu. Tapi setiap saat saya berkati dia, saya doakan dia gitu, Tuhan berkati Bapak Marbun supaya bisa menyelesaikan persoalannya dia dengan motorku sehingga aku juga bisa terberkati gitu kan. Nggak taunya memang yang malah dikuatkan tuh saya gitu. Heeh. Ya Sampai karena saya kembali ya ke Pak Monang. iya jadi saya mengekang apa? Mengekang perkataan saya gitu. Hati ini sudah meluap-luap loh. Pengen sumpah serapa, pengen apa gitu kan. Karena memang emosi kan. Emosi kan. Tapi saya coba tahan gitu. Ya dari sini saya belajar lah ya. Oh, ternyata memang kalau mengekang lidah itu lebih lebih apa? Lebih sabar. Itu ada hasilnya gitu. Minimal tensi saya nggak naik gitu.
Aku dong. Iya, iya kan. Saya kan makan obat tensi nih tiap hari nih kan, minimal tensi saya nggak naik gitu. Sampai saya betul-betul mau melepaskan itu motor, ya udahlah rugi-rugilah gitu, nggak usah inilah gitu. Em, ah, gitu. Karena saya lihat sebagian dari bapak itu juga masih terus mau berusaha gitu kan. Tapi kan eh, setiap ke situ kan kepikiran juga, kapan selesai, kapan selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini selesai. Sehingga saya tidak lagi apa? Tidak lagi terbawa dengan apa? Kesibukan pikiran saya gitu loh. Karena terlalu banyak pertanyaan jadinya saya kan. Yang which is itu nggak perlu sebetulnya, tapi ya itulah ya. Saat-saat begini bisa ngomong gitu. Nanti kalau di tengah persoalannya lagi seringnya kalau lupa keseret lagi nih kan gitu. Nah, tadi makanya saya lihat dengar teman-teman ngomong kayak ini, wah ini saya banget ini hari ini. Ya Iya sebenarnya kan? kita semua Pak Monang, bukan hanya Luar Pak. biasa ya, Oh firman iya, Tuhan kita. Firman Tuhan kita luar biasa. firman Tuhan Heeh. hari ini luar biasa, menegur kita semua ya. Makanya makanya Firman Tuhan dibilang selalu baru ya. Iya makanya betul. dibilang kan damai sejahtera itu terasa pada saat ada persoalan ya. Ini kali Betul, ya. Ini ya. betul, betul. Betul. Responnya kita gimana ya kan Pak Iya. terhadap Heeh. masalah itu. Kita mau bikin damai dari diri sendiri ya bikin, mau bahagia diri sendiri ya bikin ya. Makanya tadi kan dibilang kan itu masalah keputusan aja. Ngomongnya enak ya, tapi jalaninya nggak seenak itu gitu. Tapi itulah ya. Ada penyertaan itu terasa memang pada saat-saat begini loh. Gitu ya kan. Iya, iya, betul Heeh. Pak. Siap untuk melepaskan. Walaupun saya berontak. Tapi hebat itu Pak. Marah tuh Ini kok ada wajah, ada jempol ini banyak dari Bu Rosinta. Keren Pak Monang kesaksiannya, mukjizat itu Pak. Bisa Mantap. mengekang lidah Kalau itu nggak mudah Pak Monang, apalagi untuk laki-laki loh ya. Yang tingkat iya. emosinya mungkin tingkat emosi dewa. Call me out upon the water, the great unknown, where it may fall. Take me deep away. Hallelujah. Oke. Ya, ya mereka Adonai, wis mereka. Tuhan Yesus memberkati kau dan melindungi engkau. Ya Adonai panaf elecha vihuneka. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Isya Adonai panaf elecha yashem lecha shalom. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.